Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Alicia, pada channel YouTube Heinz Media. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mereview artikel jurnal, atau mungkin teman-teman mahasiswa akan mendapatkan tugas di akhir berupa cara menganalisis jurnal. Nah, kalau ada dosen yang meminta untuk menganalisis atau mereview jurnal, bagaimana sih caranya dan tips-tipsnya supaya kita lebih mudah memahami jurnal tersebut? Oke, di sini saya sudah merangkum dari cara menganalisis jurnal. Yang pertama juga kita siapkan jurnal yang akan kita analisis ya. Oke, yang pertama itu kita lihat judul dari jurnalnya. Kemudian setelah judulnya kita tulis nama dari jurnalnya. Nah, judul dari artikel jurnal itu adalah analisis peningkatan keterampilan berpikir kritis sampai sini. Nah, untuk nama jurnalnya adalah portal yang mengakses dari artikel tersebut. Apakah jurnal misalnya Jukantika atau UOP Science atau masih banyak lagi ya nama-nama portal jurnal yang mengaksesnya, atau mungkin di sini ada dari jurusannya atau program studi Tadris Fisika, bisa juga di situ sebagai yang menerbitkan jurnal tersebut. Kemudian selanjutnya itu volume berapa dan edisi berapa. Apakah volume 1, edisi 2 ataukah edisi 3? Nah, volume itu adalah berapa kali atau volume keberapa jurnal tersebut menerbitkan artikel. Misalnya setahun itu ada jurnal yang menerbitkan dua edisi, atau juga ada yang 1 tahun hanya sekali penerbitan. Kemudian tahun jurnal, dapat kita lihat tahun jurnal misalnya diterbitkan pada tahun 2022 atau berapa. Kemudian ada penulis jurnal. Nah, ketika menuliskan judul jurnal itu kita dapat menganalisis seperti ini. Dalam jurnal yang berjudul bla bla bla, judul tersebut sudah atau belum. Nah, di sini teman-teman waktunya menganalisis apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan teori yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, jumlah kata pada judul jurnal ini sebanyak, nanti teman-teman bisa lihat ya words-nya di sini, atau memang ada PDF itu kita lihat juga ada berapa sih jumlah kata yang ada di sini ya. Kemudian selanjutnya itu tidak menggunakan atau sudah menggunakan kata klise karena jurnalnya sudah sangat jelas. Nah, jadi kata ini tuh sudah jelas atau belum sih, atau masih ada beberapa kata yang belum jelas. Misalnya ada kata yang tidak seharusnya diterbitkan pada sebuah artikel, akan tetapi penulis tersebut salah mengetikkan atau menggunakan katanya, maka kita beri stabilo. Misalnya pada jurnal tersebut kita beri tanda kuning ya, kata apa dan seharusnya seperti apa, kita beri komentar. Kemudian kata asingnya itu sudah atau belum dicetak miring. Kalau misalnya ada yang belum dicetak miring pada kata asing, biasanya dalam jurnal atau artikel yang berbahasa Inggris ya, itu biasanya ada yang belum dicetak miring ketika penulisannya. Kemudian ada penulis. Jurnal ini ditulis oleh bla 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 bla, siapa nama penulisnya, kemudian sudah atau belum benar. Nah, jadi untuk artikel jurnal ini biasanya itu dituliskan tidak menggunakan gelar. Jadi kalau misalnya ada artikel jurnal yang dituliskan misalnya Hani Alicia SPD atau Eskom atau bla 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 gitu. Nah, itu berarti belum benar karena nama dituliskan dengan menggunakan gelar. Tapi kalau sudah benar berarti belumnya kita hapus karena sudah tidak menggunakan gelar ya, jadi sudah benar. Kemudian affiliationnya tuh, korespondensinya tuh di sini tuh sudah ada emailnya atau belum sih? Nah, biasanya juga jurnal ini terdapat ISSN-nya, apakah media cetak atau online gitu. Jadi nomornya juga dituliskan berapa. Kemudian pada bagian selanjutnya ada abstrak. Nah, abstrak, pada bagian abstrak jurnal ini terdapat penjelasan singkat mengenai isi tulisan, latar belakang, pendekatan. Nah, kita lihat lalu kita centang dari sini. Pertama itu ada latar belakang. Di sini apakah sudah ada latar belakangnya atau belum? Ada bagian abstrak. Kemudian yang kedua itu metode atau pendekatannya. Nah, di sini ada ya metodologi penelitiannya, deskriptif, pendekatannya apa. Oke, good.
Lalu selanjutnya itu hasil dan simpulan pentingnya. Apakah di abstrak sudah ada atau belum? Oke, hasilnya itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, bla bla bla. Terus di sini ada maka hasilnya lebih meningkatkan keterampilan. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya dan simpulan yang singkat ya. Oke, selanjutnya kita next ke abstrak. Di atas terdiri dari satu paragraf. Oke, sudah betul. Terus terdiri dari jumlah katanya. Nah, dihitung lagi nih, jumlah katanya itu ada berapa gitu. Kemudian tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang, dan lain-lain. Jadi tidak boleh menggunakan hal yang ada di bawah ini ya. Kalau misalnya masih ada, maka seperti tadi kita beri stabilo atau kita beri highlight pada artikel tersebut. Kemudian abstrak menggunakan bahasa yang jelas atau kurang jelas. Nah, tinggal teman-teman pahami ya, apakah itu mudah dipahami atau sulit. Kemudian abstrak ditulis menggunakan satu atau dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau hanya bahasa Indonesia saja. Menurut pendapat saya, barulah di sini teman-teman memaparkan hasil dari isi abstrak pada artikel jurnal ini. Apakah sudah bagus, sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, seperti apa? Kalau sudah bagus, karena apa? Dan kalau belum sesuai, itu apa yang belum sesuai menurut teman-teman? Begitu. Kemudian keywords atau kata kunci. Nah, kata kuncinya di sini teman-teman tuliskan dulu kata kuncinya apa aja. Misalnya di sini ada model pembelajaran, berpikir kritis, problem based flip classroom, dan peer deck. Oke, setelah itu dalam jurnal ini sudah terdapat kata kunci. Bagus. Nah, kalau belum ada kata kuncinya, teman-teman tuliskan belum ada kata kunci. Terus di sini terdiri dari berapa istilah yang dibahas, jumlahnya di sini teman-teman tulis ya. 1, 2, 3 atau berapa. Kata kunci ditulis dengan satu atau dua bahasa. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya, apakah menggunakan bahasa Indonesia saja atau dengan bahasa Inggris. Kemudian istilah yang digunakan pada kata kunci mengacu pada bidang. Nah, kita lihat di sini pada bidang apa? Oke, di sini pada bidang pendidikan ya, teman-teman ya, bukan sains. Oke. Kemudian istilah A, B, C kata kunci terdapat pada judul. Nah, apakah sudah ada pada judul belum sih? Atau ada yang tidak ada pada judul? Tuh. Jadi harus saling berkaitan ya, teman-teman. Kemudian menurut pendapat saya, istilah yang digunakan itu sudah sesuai atau belum? Oke. Kemudian ada pendahuluan. Nah, di sini pendahuluannya teman-teman tinggal mengoreksi atau mereview, baca pendahuluannya seperti apa. Kemudian apa aja sih yang harus kita rangkum atau beri kesimpulan? Nah, yang pertama itu masalahnya. Nah, masalah di sini kita lihat pada artikel di sini. Kayak ini baru yang abstrak aja ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya punya yang versi lengkapnya. Pendahuluannya di sini. Oke, pembelajaran hampir 1, kemudian ada juga masalah lain yang timbul di sini. Tinggal teman-teman baca jurnalnya, kemudian simpan di sini masalah. Kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya tuh apakah se-Indonesia atau se-kabupaten, yang diukur itu ruang lingkupnya tuh pendidikan dalam lingkup apa saja. Kemudian bagian pendahuluan pada jurnal ini telah sesuai, belum, atau kurang. Nah, karena sesuai dengan hasil kajian pustaka tentang perkembangan keilmuan dan terkait dengan bidang bla bla bla. Karena tadi pendidikan, maka pendidikan. Bagian pendahuluan telah berisi argumentasi kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, di sini juga teman-teman masukkan apakah argumen dari dasar teori itu sudah sesuai atau belum. Misalnya ada body note-nya atau ada footnote-nya. Sudah sesuai belum sih? Gitu. Kalau belum sesuai silahkan dikomentari dan berikan saran. Kalau sudah sesuai maka teman-teman isi. Kemudian pada bagian pendahuluan telah berisi rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah, kalau ini teman-teman tinggal menganalisis apakah rumusan masalahnya itu sudah sesuai atau belum. Kata asing sudah dicetak miring atau belum. Terus baru ditambahkan, menurut pendapat saya, pendahuluan pada jurnal ini kurang sesuai atau kurang bagus karena masalah yang dikaji masih belum dapat gitu, atau belum terkait dengan judul yang dipaparkan, atau memang sudah bagus karena sudah sesuai dengan dasar teori yang telah saya baca atau saya kaji. Oke, bisa seperti itu ya.
Kemudian metode penelitiannya. Nah, teman-teman di sini lihat metode penelitiannya. Setelah pendahuluan pasti ada metodenya ya. Apakah sudah sesuai? Ini tuh deskriptif atau yang kuantitatif ya? Yang ini tuh kualitatif deskriptif atau kuantitatif deskriptif, atau masih banyak lagi metodenya, sudah sesuai atau belum nih? Kemudian dengan teknik pengumpulan dan menggunakan teknik bla bla bla. Nanti teman-teman kaji di sini. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan apa? Kemudian tambahkan lagi, menurut pendapat saya bagian metode penelitian ini sudah sesuai karena tentang prosedur penelitiannya itu sudah jelas dan ditulis secara naratif. Misalnya seperti itu. Kemudian hasil risetnya. Nah, sama seperti pendahuluan tadi ya. Jadi teman-teman tinggal analisis hasil risetnya. Kalau ada tabel, diagram, gambar, teman-teman juga kaji ya, analisis kembali apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan juga di sini jika terdapat saran sudah berkaitan atau belum dengan pelaksanaan dan hasil penelitian gitu. Kesimpulannya juga apakah sudah jelas, ringkas, atau masih bertele-tele. Ucapan terima kasih ada yang pada artikel jurnalnya terdapat ucapan terima kasih, ada juga yang tidak. Jadi tinggal teman-teman kaji saja di sini, kalau belum terdapat tinggal ditambahkan. Berarti itu salah satu kekurangannya, tapi kalau sudah ada berarti sudah lengkap. Kemudian daftar pustaka, ini juga sama, tinggal teman-teman lihat berapa sih referensi yang ditulis pada artikel jurnal ini. Di sini jumlah sumbernya, misalnya menggunakan 10 sumber, terdiri dari berapa artikel dan berapa skripsi, berapa tesis, itu bisa dijelaskan, atau juga hanya menyebutkan angkanya saja. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari tutorial mengenai tips and tricks cara menganalisis artikel jurnal yang mudah. Dan sudah saya sediakan juga nanti pada deskripsi ya, teman-teman bisa silahkan di-download format dari penulisan cara menganalisis jurnal. Semoga bermanfaat, jangan lupa dicoba dan diselesaikan tugas untuk analisis jurnalnya. See you!